Pagi datang tanpa warna bagi Anindita. Seperti pagi-pagi lainnya selama setahun terakhir, ia bangun dengan perasaan hampa di rongga dadanya. Kasur di sebelahnya dingin dan kosong. Sudah berhari-hari tidak ditiduri oleh Bram, suaminya. Aroma parfum Rika yang samar-samar masih tertinggal di bantal yang pernah menjadi milik mereka berdua. Sebuah siksaan tanpa suara yang menyambutnya setiap kali ia membuka mata. Ia menyeret langkahnya ke kamar mandi, menatap pantulan wajahnya di cermin. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat, menjadi saksi bisu malam-malam panjang yang ia habiskan dengan tangis tertahan. Ia bukan lagi Anindita yang ceria seperti di foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding kamar. Foto yang kini terasa seperti ejekan. Wanita di cermin itu adalah bayangan dari dirinya yang dulu. Seorang istri yang cintanya dikhianati. Seorang wanita yang harga dirinya diinjak-injak setiap hari. Setelah menyiapkan sarapan yang ia tahu tak akan ada yang memakannya selain dirinya sendiri, Anindita berangkat kerja. Di dalam bus kota yang sesak, ia membiarkan pikirannya melayang. Ia ingat saat-saat awal pernikahannya dengan Bram. Pria itu begitu manis, penuh perhatian, dan selalu membuatnya tertawa. Mereka membangun mimpi bersama, merencanakan masa depan yang indah. Lalu Rika datang. Rika, rekan kerja seniornya di kantor. Seorang janda memesona yang tahu persis bagaimana menggunakan kecantikannya untuk mendapatkan apa yang ia mau. Awalnya Anindita tidak menaruh curiga. Ia menganggap kedekatan Rika dengan Bram hanyalah sebatas pertemanan biasa. Hingga suatu malam, ia menemukan pesan mesra dari Rika di ponsel suaminya. Dunianya runtuh seketika. Sejak saat itu, semuanya berubah. Bram menjadi dingin dan menjauh. Rika, di sisi lain, semakin berani menunjukkan kemenangannya. Tidak hanya merebut suaminya, Rika juga menjadikan hidup Anindita di kantor seperti neraka. Memasuki lobi kantor, PT Jaya Sentosa, sebuah perusahaan properti raksasa, Anindita menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan mentalnya. Ia berjalan menuju kubikelnya dengan kepala sedikit menunduk, mencoba menghindari tatapan kasihan atau bisikan-bisikan sinis dari rekan-rekannya. Ia tahu, semua orang di kantor sudah tahu tentang perselingkuhan suaminya dengan Rika. Rika sendiri yang dengan bangga menyebarkan berita itu, melukis citra Anindita sebagai istri yang gagal dan membosankan. Pagi, Anin. Sapa Dewi, satu-satunya teman yang masih peduli padanya. Dewi duduk di kubikel sebelahnya, menatapnya dengan sorot mata khawatir. Pagi, Wai. Jawab Anindita dengan senyum yang dipaksakan. Ia meletakkan tasnya dan menyalakan komputer. Tumpukan berkas di mejanya sudah menunggu. Anindita adalah seorang staf administrasi yang sangat teliti dan rajin. Pekerjaannya adalah satu-satunya hal yang masih bisa ia kendalikan. Satu-satunya pelarian dari kekacauan hidupnya. Ia menenggelamkan dirinya dalam angka-angka dan laporan, mencoba melupakan rasa sakit di hatinya. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Wah, si Rajin sudah datang. Sebuah suara bernada sarkasme terdengar dari belakangnya. Anindita tidak perlu menoleh untuk tahu siapa pemilik suara itu. Rika berdiri di sana, menyilangkan tangan di depan dada, menatapnya dengan senyum mengejek. Hari ini Rika tampak sangat mencolok dengan gaun merah ketat dan riasan tebal. Ia seolah sengaja ingin menunjukkan betapa berbedanya dirinya dengan Anindita yang hanya mengenakan blus sederhana dan rok panjang. Selamat pagi, Bu Rika. Sapa Anindita, mencoba menjaga nada suaranya tetap profesional. Pagi, tumben tidak terlambat? Biasanya kan orang yang punya banyak masalah di rumah suka lupa waktu. Cibir Rika, cukup keras hingga beberapa rekan kerja di sekitar mereka bisa mendengarnya. Anindita mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia menggigit bibir bawahnya, menahan diri untuk tidak membalas. Ia tahu, itulah yang diinginkan Rika. Memancingnya untuk membuat keributan agar ia terlihat semakin buruk. Saya selalu berusaha datang tepat waktu, Bu. Jawab Anindita pelan. Rika tertawa kecil. Baguslah. Setidaknya ada satu hal yang bisa kamu lakukan dengan benar. Setelah melontarkan hinaan itu, Rika melenggang pergi menuju ruangannya yang lebih besar dan lebih mewah, meninggalkan Anindita yang kembali menjadi pusat perhatian.
Anindita bisa merasakan tatapan-tatapan menusuk di punggungnya. Ia menundukkan kepalanya lebih dalam, berharap bisa menghilang dari sana. Jangan didengarkan, Nin. Dia memang iblis, bisik Dewi. Anindita hanya mengangguk lemah. Hatinya perih. Setiap hari seperti ini. Setiap hari ia harus menelan hinaan dan cemoohan Rika. Ia bertahan hanya karena ia membutuhkan pekerjaan ini. Ia tidak punya siapa-siapa lagi. Ia yatim piatu sejak kecil, tumbuh besar di panti asuhan. Pekerjaan ini adalah satu-satunya pegangan hidupnya. Siang itu, saat jam makan siang, Anindita memilih untuk tetap di mejanya, menyelesaikan pekerjaannya sambil memakan bekal yang ia bawa dari rumah. Ia tidak ingin pergi ke kantin dan berisiko bertemu Rika lagi. Namun, sepertinya takdir punya rencana lain. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Jangan jadi pengecut. Suamimu sedang makan siang denganku di restoran seberang. Lihatlah betapa bahagianya dia tanpamu. Di bawah pesan itu, terlampir sebuah foto. Bram sedang tertawa lepas. Duduk berhadapan dengan Rika di sebuah restoran mewah. Tangan Rika dengan mesra menggenggam tangan Bram di atas meja. Dada Anindita terasa sesak. Air matanya mulai menggenang. Dengan tangan gemetar, ia membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah benda kecil. Sebuah gelang perak usang dengan liontin berbentuk matahari. Itu adalah satu-satunya peninggalan dari orang tuanya. Satu-satunya harta yang ia miliki. Ia menggenggam gelang itu erat-erat, seolah mencari kekuatan. Ia tidak tahu bahwa gelang itu bukan sekadar peninggalan biasa. Ia tidak tahu bahwa di dalam liontin matahari itu tersimpan sebuah rahasia besar yang akan segera mengubah seluruh takdirnya. Beberapa hari kemudian, suasana di divisi administrasi terasa sedikit berbeda. Ada desas-desus bahwa akan ada proyek besar baru dan Pak Budi, kepala divisi, sedang mempertimbangkan siapa yang akan ia tunjuk sebagai penanggung jawab data. Ini adalah sebuah kesempatan langka, sebuah loncatan karir yang diidamkan banyak orang, termasuk Rika. Rika merasa posisi itu sudah seharusnya menjadi miliknya. Ia lebih senior, lebih berpengalaman, dan menurutnya, lebih pantas. Namun, ia tahu bahwa Pak Budi adalah orang yang sangat objektif. Ia menilai berdasarkan kinerja, bukan senioritas. Dan dalam hal kinerja, Anindita adalah ancaman nyata. Meskipun pendiam dan sering menjadi korban perundungan, semua orang di divisi itu tahu bahwa Anindita adalah pekerja yang paling teliti dan efisien. Laporannya selalu sempurna, datanya selalu akurat. Pak Budi beberapa kali secara terbuka memuji hasil kerja Anindita dalam rapat, hal yang membuat Rika panas dingin karena iri. Pagi itu, ketakutan Rika menjadi kenyataan. Pak Budi memanggil Anindita ke ruangannya. Rika yang kebetulan lewat, sengaja memperlambat langkahnya, mencoba menguping pembicaraan mereka. Anindita, saya sangat terkesan dengan kinerja kamu selama ini. Terdengar suara Pak Budi dari dalam. Proyek baru ini membutuhkan ketelitian tingkat tinggi, dan saya rasa kamu adalah orang yang paling tepat untuk menanganinya. Apa kamu bersedia? Jantung Rika seolah berhenti berdetak. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia tidak bisa menerima ini. Anindita, wanita lemah yang selalu ia injak-injak, akan melangkahi dirinya? Tidak akan pernah. Dari dalam ruangan, Anindita keluar dengan wajah yang sedikit lebih cerah dari biasanya. Ada seberkas harapan di matanya. Terima kasih banyak, Pak. Saya akan melakukan yang terbaik. Ucapnya pada Pak Budi sebelum kembali ke mejanya. Melihat secercah kebahagiaan di wajah Anindita itu menyulut api kebencian yang lebih besar di hati Rika. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus menyingkirkan Anindita, bukan hanya dari proyek ini, tapi dari kantor ini. Selamanya. Seharian itu, Rika memutar otaknya, merancang sebuah rencana jahat. Ia tahu kelemahan Anindita. Wanita itu tidak punya siapa-siapa, tidak punya pembela. Jika ia dituduh melakukan sesuatu yang serius, tidak akan ada yang membelanya. Fitnah adalah senjata yang paling ampuh. Rencananya mulai terbentuk. Ia akan menuduh Anindita mencuri.
Bukan barang sembarangan, tapi sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang akan membuat tuduhannya terlihat sangat serius. Ia teringat dompet kulit mahalnya yang baru ia beli minggu lalu, hadiah dari Bram. Sempurna. Esok harinya, Rika datang ke kantor dengan senyum manis yang palsu. Ia membawa sebuah kotak kue dan menawarkannya ke semua orang di divisi, termasuk Anindita. "Anin, cobain deh. Kue coklat kesukaanmu, kan?" kata Rika dengan nada yang dibuat seramah mungkin. Anindita terkejut dengan perubahan sikap Rika yang tiba-tiba. Ia merasa curiga, namun tidak ingin mencari masalah. "Terima kasih, Bu Rika," ucapnya sambil mengambil sepotong kue. "Sama-sama. Oh ya, nanti tolong bantu aku sebentar ya. Ada beberapa dokumen dari tahun lalu yang harus aku cari di gudang arsip. Kamu kan yang paling hafal letaknya," pinta Rika. Ini adalah bagian dari rencananya. Ia perlu menciptakan alibi dan saksi. "Tentu, Bu. Nanti setelah jam makan siang, saya bantu," jawab Anindita. Saat jam makan siang tiba, Rika sengaja meninggalkan dompet mahalnya di atas meja, sedikit tersembunyi di balik tumpukan map, namun masih bisa terlihat jika diperhatikan. Ia kemudian pergi ke kantin, memastikan beberapa orang melihatnya pergi tanpa membawa dompet. Sementara itu, Anindita yang sudah berjanji tidak pergi makan siang. Ia menunggu Rika untuk pergi ke gudang arsip. Beberapa menit kemudian, Rika mengiriminya pesan. "Anin, maaf aku masih ada urusan sebentar. Kamu duluan saja ke gudang arsip di lantai bawah. Cari dokumen penjualan kuartal 4 tahun 2022. Nanti aku menyusul." Anindita yang tidak menaruh curiga, segera bangkit dari kursinya dan berjalan menuju lift untuk turun ke gudang arsip. Inilah momen yang ditunggu-tunggu Rika. Ia tahu CCTV di koridor menuju gudang arsip sedang dalam perbaikan. Tidak akan ada bukti visual. Setelah memastikan Anindita sudah pergi, Rika kembali ke mejanya dengan langkah tergesa-gesa. Ia mengambil dompetnya dan menyembunyikannya di dalam laci mejanya yang terkunci. Kemudian, ia mulai menjalankan aksi puncaknya. Ia kembali ke area kubikel dengan wajah panik. "Dompetku! Dompetku hilang!" teriaknya dengan suara yang dibuat gemetar. Semua orang yang ada di sana langsung menoleh ke arahnya. "Hilang gimana, Rick?" tanya seorang rekan kerja. "Tadi aku taruh di sini, di atas meja. Sekarang tidak ada." "Ya Tuhan, di dalam situ ada uang tunai, kartu kredit, dan surat-surat penting." Rika berakting dengan sangat meyakinkan, matanya berkaca-kaca. Ia mulai mengobrak-abrik mejanya sendiri, membuat suasana semakin tegang. "Siapa yang tadi ada di sini? Siapa yang tidak pergi makan siang?" tanyanya dengan nada menuduh. Semua mata langsung tertuju pada satu kursi yang kosong. Kursi Anindita. Tadi Anindita ada di sini. Dia tidak pergi makan siang, celetuk salah seorang karyawan. Rika seolah baru menyadarinya. Ia menatap kursi kosong itu dengan tatapan terkejut yang dibuat-buat. "Anindita? Kemana dia?" "Tadi dia bilang mau ke gudang arsip, Bu. Katanya ibu yang menyuruh," jawab Dewi, mencoba membela temannya. Wajah Rika langsung berubah menjadi penuh kecurigaan. "Aku memang menyuruhnya. Tapi kenapa dia pergi saat semua orang tidak ada? Dan kenapa dompetku hilang tepat setelah dia pergi?" Suasana menjadi hening. Tuduhan tak terucap itu menggantung di udara. Rika telah berhasil menanamkan benih kecurigaan di benak semua orang. Jebakannya telah terpasang dengan sempurna. Kini, ia hanya tinggal menunggu mangsanya kembali untuk kemudian melahapnya hidup-hidup. Sekitar 15 menit kemudian, Anindita kembali dari gudang arsip yang pengap di lantai bawah. Di tangannya ada sebuah map tebal berisi dokumen yang diminta Rika. Ia sedikit terengah-engah karena harus menaiki tangga darurat. Lift sedang penuh sesak oleh karyawan yang kembali dari makan siang. Ia sama sekali tidak menyadari panggung sandiwara yang telah disiapkan untuknya. Begitu kakinya melangkah masuk ke area divisi administrasi, ia langsung merasakan keanehan. Suasana yang biasanya riuh dengan suara ketikan keyboard dan obrolan ringan, kini senyap. Puluhan pasang mata menatap lurus ke arahnya.
Tatapan mereka bukan lagi tatapan kasihan seperti biasanya, melainkan tatapan penuh tuduh dan kecurigaan. Anindita berhenti melangkah. Jantungnya mulai berdebar tidak nyaman. Ia melihat Rika berdiri di tengah ruangan. Matanya merah dan bengkak seolah habis menangis. Di sebelahnya berdiri Pak Santoso, manajer personalia yang terkenal kaku. Itu dia orangnya. Pekik Rika begitu melihat Anindita. Jarinya menunjuk lurus ke wajah Anindita yang pucat pasi. Dia pencurinya. Dia yang sudah mengambil dompet saya. Kepala Anindita terasa pening. Kata-kata itu seperti hantaman godam yang menghantamnya tanpa peringatan. Apa? Saya tidak mengerti, Bu. Jangan pura-pura bodoh kamu, bentak Rika. Melangkah mendekat dengan wajah penuh amarah. Kamu satu-satunya orang yang ada di sini saat semua orang makan siang. Kamu sengaja menyuruhku pergi ke kantin. Lalu kamu mengambil dompetku. Mengaku saja kamu. Tidak, saya tidak melakukan itu. Suara Anindita bergetar hebat. Ia menatap sekelilingnya, mencari pertolongan. Tapi yang ia temukan hanyalah dinding penghakiman. Saya ke gudang arsip karena ibu yang menyuruh saya. Ini dokumennya. Ia mengacungkan map di tangannya, berharap itu bisa menjadi bukti. Rika tertawa sinis. Alasan? Kamu sengaja ke gudang arsip untuk mencari tempat menyembunyikan dompetku, kan? Dasar tidak tahu malu. Sudah merebut pekerjaan orang, sekarang mau mencuri juga. Tuduhan itu semakin tidak masuk akal, tapi di telinga para penonton yang sudah terhasut, semuanya terdengar logis. Mereka mulai berbisik-bisik, menyudutkan Anindita. Benar juga, dia kan lagi ada masalah ekonomi. Suaminya direbut Bu Rika, pasti dia butuh uang. Kasihan Bu Rika, sudah baik malah dimanfaatkan. Tidak kusangka. Wajahnya saja yang polos, ternyata hatinya busuk. Setiap bisikan terasa seperti sayatan pisau di hati Anindita. Air matanya akhirnya tumpah. Ia merasa begitu kecil, begitu sendirian. Rika, cukup. Dewi mencoba maju untuk membela sahabatnya. Kamu tidak punya bukti. Jangan asal menuduh. Bukti? Rika menatap Dewi dengan tajam. Fakta bahwa dia satu-satunya yang ada di lokasi sudah cukup menjadi bukti. Atau jangan-jangan kamu berkomplot dengannya? Dewi terdiam, tidak mampu berkata-kata lagi. Pak Santoso, sang manajer personalia, akhirnya angkat bicara. Wajahnya tampak serius dan tegang. Anindita, Bu Rika, tenang semuanya. Ucapnya dengan nada tegas. Keributan ini tidak akan menyelesaikan masalah. Ini adalah tuduhan yang sangat serius dan tidak bisa kita selesaikan di sini. Ia menatap Anindita dengan tatapan dingin. Anindita, karena kamu adalah pihak yang tertuduh, dan ini menyangkut nama baik perusahaan, saya tidak punya pilihan lain. Masalah ini harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi. Ikut saya ke ruangan Pak Direktur Utama. Direktur Utama. Pak Wijaya. Nama itu membuat lutut Anindita lemas seketika. Semua karyawan di PT Jaya Sentosa tahu siapa Pak Wijaya. Seorang pemimpin bertangan besi. Sosok yang sangat dihormati sekaligus ditakuti. Ia tidak pernah mentolerir kesalahan sekecil apapun. Dituduh mencuri dan harus menghadapnya langsung sama saja dengan vonis mati bagi karirnya. Tidak, Pak. Tolong, saya tidak bersalah. Isak Anindita, memohon. Itu akan kita buktikan nanti. Jawab Pak Santoso tanpa emosi. Rika, kamu juga ikut sebagai pelapor. Wajah Rika menyiratkan kemenangan mutlak. Rencananya berhasil jauh lebih baik dari yang ia bayangkan. Tidak hanya akan membuat Anindita dipecat, tapi juga akan membuatnya dipermalukan di depan sang pemilik perusahaan. Di bawah tatapan puluhan pasang mata, Anindita berjalan gontai mengikuti Pak Santoso. Setiap langkah terasa begitu berat, seolah ia sedang berjalan menuju tiang gantungan. Dunianya yang sudah kelabu, kini benar-benar menjadi hitam pekat. Perjalanan menuju lantai teratas gedung, tempat ruangan Direktur Utama berada, terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidup Anindita. Lift eksekutif yang mewah dan beraroma mahal terasa menyesakan. Anindita berdiri di sudut, menunduk,
Tidak berani menatap pantulan dirinya di dinding cermin lift. Di sebelahnya, Pak Santoso berdiri kaku, sementara Rika memasang ekspresi sedih yang dibuat-buat, sesekali menyeka sudut matanya yang tidak basah. Pintu lift terbuka, menyajikan pemandangan lobi pribadi yang sunyi dan elegan. Hanya ada seorang sekretaris yang duduk di balik meja marmer besar. Sekretaris itu mengangguk hormat pada Pak Santoso dan mempersilakan mereka masuk setelah berbicara singkat melalui interkom. Pintu kayu jati yang tinggi dan berat itu terbuka tanpa suara. Di baliknya, terhampar sebuah ruangan yang lebih besar dari seluruh area divisi administrasi. Satu sisi dindingnya terbuat dari kaca, menyuguhkan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Perabotannya minimalis namun sangat mahal. Di tengah ruangan, di balik meja mahoni raksasa yang kosong kecuali sebuah laptop dan tumpukan dokumen tipis, duduklah seorang pria. Pak Wijaya. Ia tidak menoleh saat mereka masuk. Matanya tetap fokus pada layar laptop di hadapannya. Usianya sekitar akhir 50-an, rambutnya sudah memutih di beberapa bagian, namun postur tubuhnya masih tegap. Ada aura kekuasaan dan kelelahan yang terpancar darinya secara bersamaan. Garis-garis di wajahnya menunjukkan ketegasan dan beban pikiran yang berat. "Permisi, Pak Wijaya," ucap Pak Santoso dengan suara penuh hormat. "Maaf mengganggu waktu Bapak." Pak Wijaya akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya yang tajam menatap mereka satu persatu, berhenti sedikit lebih lama pada Anindita yang berdiri gemetar. Tatapannya dingin, tanpa ekspresi, membuat nyali Anindita semakin menciut. "Ada apa, Santoso? Sampai harus membawanya ke sini?" Suara Pak Wijaya dalam dan berwibawa, memenuhi ruangan yang senyap. "Begini, Pak. Telah terjadi insiden di divisi administrasi. Bu Rika." Pak Santoso memberi isyarat pada Rika, melaporkan telah kehilangan dompetnya yang berisi uang dan surat-surat berharga. Rika segera maju, memulai sandiwaranya. "Betul, Pak. Dompet saya hilang dari atas meja saya. Dan satu-satunya orang yang berada di ruangan saat itu adalah Anindita, Pak." Ia menunjuk Anindita dengan dagunya. Suaranya dibuat bergetar seolah menahan tangis. "Saya tidak mau menuduh, Pak. Tapi semua keadaannya sangat mencurigakan. Dia sedang ada masalah keuangan, Pak." "Tuminya." "Cukup," potong Pak Wijaya. Suaranya tidak meninggi, namun cukup untuk membuat Rika langsung terdiam. Mata Pak Wijaya kini sepenuhnya tertuju pada Anindita. "Siapa namamu?" tanyanya. "Anindita, Pak," jawab Anindita dengan suara nyaris tak terdengar. "Anindita." Pak Wijaya mengulang nama itu pelan, seolah sedang mencicipinya. "Lihat saya." Dengan susah payah, Anindita mengangkat wajahnya, memberanikan diri menatap langsung ke mata sang direktur utama. Ia melihat ada sesuatu yang aneh di mata itu. Di balik tatapan dinginnya, ada kilatan emosi yang tidak bisa ia artikan. Seperti sebuah kesedihan yang sangat dalam. "Mereka bilang kamu mencuri. Apa itu benar?" "Tidak, Pak. Sumpah, saya tidak melakukannya," jawab Anindita. Air matanya kembali mengalir. "Saya tidak akan pernah melakukan hal serendah itu." Pak Wijaya menatapnya lekat-lekat selama beberapa saat. Keheningan di ruangan itu terasa begitu mencekam. Rika mulai gelisah. Takut jika aktingnya tidak berhasil meyakinkan sang bos besar. Akhirnya, Pak Wijaya bersandar di kursinya. "Saya tidak punya waktu untuk drama ini. Saya mau kebenaran, sekarang juga." Ia menunjuk ke arah meja mahoni di depannya. "Letakkan tasmu di sini. Keluarkan semua isinya. Satu persatu." Perintah itu adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Diperiksa seperti seorang kriminal di depan pimpinan tertinggi perusahaan. Harga diri Anindita seolah dilucuti habis-habisan. Tapi ia tidak punya pilihan. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia melangkah maju dan meletakkan tas kain sederhananya di atas meja yang berkilauan itu. Ia membuka resletingnya. Satu persatu, ia mengeluarkan isinya. Sebuah dompet tipis berisi sedikit uang, ponsel model lama, kotak bekal yang sudah kosong, payung lipat, dan beberapa buku catatan. Rika tersenyum tipis.
Ia tahu dompetnya tidak akan ada di sana. Rencananya adalah untuk mempermalukan Anindita, bukan untuk benar-benar menemukan barang bukti. Anindita terus merogoh isi tasnya, hingga tangannya menyentuh benda terakhir di dasar tas. Sebuah benda kecil yang selalu ia bawa untuk memberinya kekuatan. Ia menariknya keluar dan meletakkannya di atas meja. Sebuah gelang perak usang dengan liontin berbentuk matahari. Saat itulah, semua hal di ruangan itu berubah. Benda kecil itu tergeletak di atas permukaan meja mahoni yang mengilap. Warnanya perak kusam, menunjukkan usianya yang sudah tua. Liontinnya berbentuk matahari dengan ukiran sinar-sinar yang sederhana namun khas. Di tengah keheningan yang mencekam, gelang itu seolah memancarkan cahayanya sendiri. Waktu seakan berhenti. Topeng dingin dan tak tersentuh yang selalu dikenakan Pak Wijaya retak seketika. Matanya terpaku pada gelang itu. Pupilnya melebar. Warna pucat menjalar di wajahnya yang biasanya tegas, menggantikan rona kekuasaan yang selalu ada. Napasnya tercekat di tenggorokan. Rika dan Pak Santoso saling berpandangan, bingung melihat reaksi tak terduga dari atasan mereka. Drama yang seharusnya tentang dompet yang hilang kini telah beralih fokus pada sebuah perhiasan tua yang tak berharga. Rika mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. Gelang itu. Suara Pak Wijaya keluar seperti bisikan serak. Ia tidak lagi duduk bersandar dengan angkuh. Tubuhnya condong ke depan. Tangannya terulur ke arah gelang itu, namun berhenti di udara, seolah takut menyentuhnya. Tangannya gemetar hebat. Anindita menatapnya dengan bingung. Air matanya berhenti mengalir, digantikan oleh ketidakmengertian. Kenapa bos besarnya bereaksi seperti ini terhadap satu-satunya kenangan miliknya? Dari mana kamu mendapatkan gelang ini? Tanya Pak Wijaya lagi. Kali ini suaranya sedikit lebih keras, syarat dengan emosi yang bergejolak. Ia mengangkat matanya dari gelang itu dan menatap lurus ke dalam mata Anindita. Tatapan yang tadinya dingin kini membara oleh sesuatu yang Anindita kenali sebagai keputusasaan. Itu satu-satunya peninggalan orang tua saya, Pak. Jawab Anindita dengan suara bergetar. Sama sekali tidak mengerti arah pembicaraan ini. Saya tidak pernah mengenal mereka. Gelang ini sudah ada bersama saya sejak saya ditemukan dan dititipkan di panti asuhan. Panti asuhan. Pak Wijaya mengulang kata itu. Panti asuhan mana? Kapan? Panti asuhan Kasih Bunda, Pak. Di pinggir kota. Kata ibu pengasuh, saya ditemukan di depan gerbang saat masih bayi, sekitar 20 tahun yang lalu. Setiap jawaban Anindita bagaikan paku yang menancap di hati Pak Wijaya. Ia akhirnya memberanikan diri, mengambil gelang itu dengan jemarinya yang masih gemetar. Ia membaliknya, memeriksa bagian belakang liontin matahari itu dengan saksama. Di sana, ada sebuah ukiran kecil yang sudah hampir pudar. Sebuah huruf, M. Mentari, desisnya pelan. Ia mendongak, menatap Anindita sekali lagi. Kali ini, ia tidak hanya melihat seorang karyawan yang ketakutan. Ia melihat lebih jauh. Ia melihat bentuk mata yang sama persis dengan almarhumah istrinya. Ia melihat tahi lalat kecil di bawah bibir yang selalu ia cium dulu. Ia melihat bayangan seorang gadis kecil berusia 5 tahun yang tertawa riang di pundaknya. Tidak mungkin, bisiknya pada diri sendiri. Namun hatinya menjeritkan hal yang sebaliknya. Tidak mungkin. Rika mulai merasa panik. Ia tidak suka dengan perkembangan ini. Pak, maaf. Apa hubungannya gelang butut itu dengan dompet saya yang hilang? Wanita ini hanya mengalihkan pembicaraan. Serunya, mencoba merebut kembali kendali situasi. Namun, Pak Wijaya tidak mendengarnya. Dunianya kini terpusat pada Anindita dan gelang di tangannya. Tanpa memedulikan protes Rika, Pak Wijaya bangkit dari kursinya. Gerakannya kaku, seperti orang yang berjalan dalam mimpi. Ia berjalan ke sisi mejanya, ke sebuah lemari kabinet rendah yang terkunci. Dengan tangan yang masih gemetar, ia merogoh kunci dari sakunya dan membuka laci paling atas. Dari dalam laci itu, ia mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil berwarna biru tua yang sudah usang. Ia kembali ke mejanya, meletakkan kotak itu di samping gelang matahari. Napas semua orang di ruangan itu tertahan.
Dengan sangat perlahan, Pak Wijaya membuka kotak itu. Di dalamnya, di atas bantalan satin yang sudah menguning, terbaring sebuah kalung perak dengan liontin berbentuk bulan sabit. Desainnya sangat serasi dengan gelang matahari itu. Sepasang perhiasan yang terpisah oleh waktu. 15 tahun yang lalu, Pak Wijaya mulai berbicara. Suaranya parau menahan gejolak. Matanya menatap kosong ke kejauhan, seolah melihat adegan dari masa lalu. Saya punya seorang putri. Putri satu-satunya. Namanya Mentari Wijaya. Dia adalah matahari dalam hidup saya, terutama setelah ibunya meninggal. Ia berhenti sejenak, menelan ludah dengan susah payah. Anindita berdiri membeku. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga terasa sakit. Untuk ulang tahunnya yang kelima, saya membuatkan sepasang perhiasan ini. Gelang matahari untuknya, dan kalung bulan untuk saya. Agar bulan selalu menjaga mataharinya, bahkan di saat gelap. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata pria perkasa itu. Suatu hari Minggu, saya membawanya ke taman bermain. Ramai sekali. Saya membelikannya es krim. Lalu telepon saya berdering. Urusan pekerjaan penting. Saya lengah hanya sedetik. Saya bersumpah, hanya sedetik. Ketika saya menoleh kembali, dia sudah tidak ada. Suara Pak Wijaya pecah. Ia tidak bisa melanjutkannya. Kenangan itu, rasa sakit itu, rasa bersalah itu, semuanya kembali menghantamnya dengan kekuatan penuh. Kami mencarinya. Polisi, detektif swasta, semua orang. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tidak ada jejak. Dia hilang begitu saja. Seolah ditelan bumi. Putri kecilku, matahariku hilang. Pak Wijaya tidak bisa menahannya lagi. Tangis yang telah ia pendam selama 15 tahun akhirnya pecah. Ia terisak seperti anak kecil. Bahunya berguncang hebat. Citra seorang direktur utama yang dingin dan berkuasa lenyap sudah. Hanya menyisakan seorang ayah yang hancur hatinya. Ia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Menatap Anindita. Berapa usiamu? 25, Pak. Jawab Anindita lirih. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Id, kamu bukan 25. Kamu ditemukan 20 tahun yang lalu sebagai bayi. Tapi usiamu saat itu sudah 5 tahun. Panti asuhan salah menghitungnya. Pak Wijaya berkata dengan keyakinan yang menakutkan. Kamu mentariku. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar ke arah wajah Anindita. Bolehkah saya? Anindita, yang pikirannya kosong, hanya bisa mengangguk pasif. Jemari kasar pria itu menyentuh pipinya dengan lembut. Sentuhan itu terasa aneh, namun juga akrab. Seolah ada bagian dari jiwanya yang mengenali sentuhan itu. Mentari, anakku. Dan kemudian, Pak Wijaya melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun di PT Jaya Sentosa. Ia menarik Anindita ke dalam pelukannya. Pelukan yang erat, penuh kerinduan, keputusasaan, dan kelegaan yang meluap-luap. Ia menangis di bahu wanita yang selama ini ia anggap sebagai karyawannya. Ayah di sini, nak. Ayah sudah menemukanmu. Maafkan ayah. Maafkan ayah. Anindita membeku sesaat. Otaknya mencoba memproses segalanya. Ayah? Pria ini ayahnya? Hidupnya yang sepi. Masa kecilnya yang tanpa orang tua. Semua penderitaannya, apakah ini jawabannya? Perlahan, tangannya yang kaku terangkat dan balas memeluk punggung pria itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis bukan karena kesedihan, tapi karena sesuatu yang tidak bisa ia beri nama. Ia menangis di pelukan ayahnya. Di sudut ruangan, Rika dan Pak Santoso berdiri seperti patung. Wajah Rika pucat pasi seperti mayat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia telah melakukan kesalahan paling fatal dalam hidupnya. Ia tidak hanya memfitnah seorang karyawan rendahan. Ia telah mencoba menghancurkan putri kandung dari pria paling berkuasa yang ia kenal. Tamat sudah riwayatnya. Pelukan itu berlangsung lama. Pelukan yang mencairkan 15 tahun kerinduan dan rasa bersalah. Anindita, atau lebih tepatnya Mentari, merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya.
Kehangatan sebuah keluarga. Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam momen itu. Dalam isak tangis seorang ayah yang telah menemukan kembali hartanya yang paling berharga. Perlahan, Pak Wijaya melepaskan pelukannya. Ia memegang kedua bahu putrinya. Menatapnya lekat-lekat seolah takut jika ia akan menghilang lagi. Air mata masih membasahi wajahnya. Namun kini ada senyum tulus yang terukir di bibirnya. Mentari anakku, ulangnya lagi, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini semua nyata. Kemudian, tatapannya beralih pada dua orang lain di ruangan itu yang masih mematung karena syok. Api kemarahan yang dingin mulai menggantikan keharuan di matanya. Topeng direktur utama yang berkuasa kembali terpasang. Namun kali ini 100 kali lebih mengerikan. Santoso, desisnya. Pak Santoso tersentak kaget. Iya, Pak. Keluar dari ruangan saya. Tunggu di luar. Jangan pergi kemana-mana sampai saya panggil. Baik, Pak. Tanpa berani menatap atasannya, Pak Santoso segera berbalik dan keluar ruangan dengan langkah cepat. Kini, hanya tinggal Rika yang berdiri di sana. Kakinya gemetar hebat hingga ia harus berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Wajahnya yang tadi pucat kini membiru karena ketakutan. Dan kau? Pak Wijaya menatap Rika dengan tatapan yang bisa membekukan neraka. Kau berani memfitnah putriku? Kau berani menyentuhnya? Saya tidak tahu. Pak, saya bersumpah saya tidak tahu. Rintih Rika. Suaranya nyaris tidak keluar. Kau tidak tahu. Pak Wijaya tertawa. Tawa yang kering dan menakutkan. Kau tidak tahu bahwa dia putriku. Tapi kau tahu persis apa yang kau lakukan padanya. Kau merundungnya, kau menghinanya, kau mencoba menghancurkan hidupnya, dan kau merebut suaminya. Kalimat terakhir itu diucapkan dengan penekanan yang membuat Rika tersentak. Ia tidak tahu Pak Wijaya sudah tahu sejauh itu. Masalah dompetmu yang hilang, kita lupakan sejenak. Tapi masalahmu denganku dan putriku, baru saja dimulai. Lanjut Pak Wijaya dengan nada dingin. Sekarang, keluar. Kembali ke mejamu. Bereskan barang-barangmu. Dalam 10 menit. Saya mau kau sudah angkat kaki dari gedung ini. Dan jangan pernah berpikir untuk mencari pekerjaan di perusahaan manapun yang ada di kota ini. Aku pastikan itu. Ancaman itu begitu mutlak. Begitu final. Rika tahu itu bukan gertakan. Ia baru saja menandatangani surat kematian bagi karir dan masa depannya. Dengan air mata penyesalan yang kini benar-benar tulus, ia terseok-seok keluar dari ruangan itu, membawa serta kehancurannya. Setelah ruangan itu kosong, hanya menyisakan mereka berdua, Pak Wijaya kembali menatap Mentari dengan tatapan lembut. Ayo, nak, kita pulang. Ini bukan tempatmu lagi. Pulang? Tanya Mentari bingung. Tapi pekerjaan saya. Pekerjaanmu sekarang adalah menjadi putri ayah. Belajar untuk bahagia lagi. Potong Pak Wijaya. Ia menekan tombol interkom di mejanya. Sekretaris, batalkan semua jadwal saya hari ini dan besok. Bilang ada urusan keluarga yang sangat mendesak. Perjalanan menuju rumah Pak Wijaya terasa seperti mimpi. Mereka duduk di kursi belakang sebuah sedan hitam mewah yang melaju mulus membelah kemacetan Jakarta. Mentari menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung yang biasa ia lewati sebagai seorang karyawan biasa. Kini, ia melewatinya sebagai orang yang berbeda. Ia masih belum bisa sepenuhnya percaya. Mobil itu akhirnya memasuki sebuah gerbang raksasa di kawasan perumahan elit. Di baliknya, terhampar sebuah halaman yang sangat luas dengan taman yang terawat sempurna, menuju sebuah rumah yang lebih pantas disebut istana. Para penjaga keamanan membungkuk hormat saat mobil mereka lewat. Begitu mobil berhenti di depan lobi utama, beberapa pelayan berseragam sudah berbaris rapi untuk menyambut. Mereka tampak terkejut melihat tuan mereka pulang lebih awal, dan lebih terkejut lagi melihat wanita muda asing yang digandengnya dengan begitu protektif. Selamat datang, Tuan. Sapa seorang wanita parubaya yang sepertinya adalah kepala pelayan. Bei Inah, kenalkan. Kata Pak Wijaya dengan suara bergetar karena bahagia. Ini Mentari. Putri saya. Dia sudah kembali. Bei Inah dan para pelayan lainnya terbelalak kaget.
diikuti oleh ekspresi haru. Mereka semua tahu kisah tentang nona kecil yang hilang. Malam itu, setelah makan malam yang canggung namun hangat, Mentari duduk bersama ayahnya di sebuah ruang keluarga yang nyaman dengan perapian besar. Pak Wijaya memintanya untuk menceritakan segalanya. Semua yang telah ia lalui. Awalnya Mentari ragu. Ia tidak ingin membebani ayahnya yang baru saja ia temukan. Tapi melihat tatapan tulus dan penuh kasih di mata ayahnya, pertahanannya runtuh. Ia pun bercerita tentang kehidupannya di panti asuhan, tentang perjuangannya untuk bisa kuliah, tentang pertemuannya dengan Bram, tentang pernikahannya yang ia kira akan bahagia. Lalu, ia menceritakan bagian yang paling menyakitkan. Tentang bagaimana Rika masuk ke dalam rumah tangganya, tentang bagaimana Bram berubah, tentang hinaan dan siksaan batin yang ia terima setiap hari di kantor dan di rumah. Ia menceritakan semuanya, sambil terisak di bahu ayahnya. Pak Wijaya hanya diam mendengarkan. Tangannya terus mengelus punggung putrinya, menenangkannya. Namun di dalam hatinya, sebuah badai amarah sedang bergejolak. Amarah seorang ayah yang mengetahui putrinya telah disakiti begitu dalam. Ia membiarkan Mentari mengeluarkan semua bebannya. Setelah putrinya tenang dan akhirnya tertidur karena kelelahan di sofa, Pak Wijaya menyelimutinya dengan lembut. Ia kemudian bangkit, berjalan ke ruang kerjanya. Wajahnya kembali mengeras. Ia mengambil ponselnya. Sudah waktunya bagi beberapa orang untuk membayar harga atas air mata putrinya. Keesokan paginya, PT Jaya Sentosa gempar. Kabar tentang pemecatan Rika yang dramatis sudah menyebar seperti api liar. Semua orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di ruangan direktur utama kemarin. Spekulasi bermunculan, dari yang masuk akal hingga yang paling liar. Di tengah kebingungan itu, sebuah mobil mewah berhenti di lobi utama. Pintu terbuka, dan Pak Wijaya keluar. Namun kali ini, ia tidak sendiri. Di sampingnya, berjalan Anindita. Tapi penampilannya sangat berbeda. Ia tidak lagi mengenakan blus kusam dan rok panjangnya. Hari ini, ia mengenakan gaun elegan berwarna biru lembut, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya yang sembab kemarin kini memancarkan aura kepercayaan diri yang baru. Semua mata tertuju padanya, terutama saat Pak Wijaya dengan protektif meletakkan tangannya di punggungnya saat mereka berjalan menuju lift eksekutif. Dewi, sahabat Anindita, menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Beberapa menit kemudian, sebuah email masuk ke komputer setiap karyawan di divisi administrasi. Isinya adalah panggilan untuk rapat darurat di aula utama, diperintahkan langsung oleh direktur utama. Suasana di aula terasa tegang. Semua orang berbisik-bisik. Pak Wijaya berdiri di atas panggung. Di sampingnya berdiri Mentari. "Selamat pagi," sapa Pak Wijaya. Suaranya yang tenang berhasil membungkam seluruh ruangan. "Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk mengklarifikasi beberapa hal." Ia berhenti sejenak. Tatapannya menyapu seluruh karyawan. "Kemarin, telah terjadi sebuah insiden yang sangat saya sesali. Sebuah insiden fitnah keji yang didasari oleh rasa iri dan kebencian." Ia menekan sebuah tombol di remotenya. Layar proyektor besar di belakangnya menyala, menampilkan rekaman CCTV. Rekaman itu menunjukkan meja Rika pada jam makan siang kemarin. Dengan sangat jelas, terlihat Rika sendiri yang memasukkan dompetnya ke dalam laci sebelum ia pergi ke kantin dan memulai dramanya. Seluruh ruangan terkesiap. Bukti itu begitu telak dan memalukan. Rika Anastasia, mantan karyawan di sini, telah saya pecat karena perbuatannya yang tidak hanya mencemarkan nama baik rekan kerjanya, tapi juga merusak lingkungan kerja yang seharusnya profesional dan saling mendukung. Lanjut Pak Wijaya. "Saya tidak akan pernah mentolerir perundungan dalam bentuk apapun di perusahaan ini. Siapapun yang melakukannya, akan menghadapi konsekuensi yang sama." Kemudian, ia berbalik dan tersenyum lembut pada Mentari. "Dan mengenai korban dari fitnah ini, saya ingin kalian semua mengenalnya dengan benar." Ia mengulurkan tangannya. "Perkenalkan, ini adalah Mentari Wijaya, putri kandung saya, yang telah hilang selama 15 tahun dan akhirnya kembali kepada saya." Pengumuman itu bagaikan ledakan bom.
Seluruh aula hening sesaat, lalu meledak dalam bisikan-bisikan penuh keterkejutan. Dewi menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya mengalir karena bahagia dan tidak percaya. Jadi ini alasan kenapa sahabatnya begitu tegar menahan semua penderitaan. Takdir sedang mempersiapkannya untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Sementara itu, di kantor lain di belahan kota Jakarta, Bram sedang menyeruput kopinya dengan santai. Ia sama sekali tidak tahu badai yang akan segera menerjang hidupnya. Ponselnya berdering. Dari bosnya. "Bram, apa yang sudah kamu lakukan?" Bentak suara di seberang telepon. "PT Jaya Sentosa baru saja membatalkan kontrak raksasa mereka dengan kita. Mereka bilang karena alasan etis yang menyangkut salah satu karyawan kita. Itu kamu, Bram. Kamu dipecat. Sekarang juga." Telepon ditutup. Bram terdiam, bingung. Beberapa menit kemudian, teleponnya berdering lagi. Kali ini dari bank. Pinjaman besar untuk usaha sampingannya yang baru ia rintis. Tiba-tiba ditarik kembali dan harus dilunasi saat itu juga. Lalu telepon lain, dan telepon lain. Semua pintu tertutup baginya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dunianya runtuh. Ia akhirnya mengerti. Ini pasti ada hubungannya dengan Anindita. Dengan panik, ia mencoba menelepon istrinya itu, tapi tidak diangkat. Ia menelepon Rika, tapi nomornya tidak aktif. Putus asa, ia melajukan mobilnya ke rumah. Ia menemukan Anindita sedang mengemasi barang-barangnya ke dalam koper, dibantu oleh beberapa pelayan berseragam. "Anin, apa-apaan ini? Apa yang terjadi?" Tanyanya dengan napas terengah-engah. Anindita menatapnya. Untuk pertama kalinya, tidak ada lagi rasa sakit atau ketakutan di mata itu. Yang ada hanya tatapan dingin dan datar. "Aku akan pergi, Bram. Aku akan mengurus surat cerai kita secepatnya." "Cerai? Kenapa?" "Anin, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi." Bram berlutut, mencoba memegang tangan Anindita. "Kesempatan?" Anindita tertawa sinis. "Di mana kamu saat aku memohon kesempatan agar kamu pulang ke rumah? Di mana kamu saat aku menangis sendirian setiap malam? Kamu sibuk berbahagia dengan wanita itu, kan?" Saat itu, Pak Wijaya masuk ke dalam rumah, diikuti oleh 2 orang pengawal berbadan tegap. Ia menatap Bram yang sedang berlutut dengan tatapan jijik. "Jadi ini pria yang sudah menyakiti putriku?" Tanyanya dingin. "Bawa dia pergi. Pastikan dia tidak akan pernah mendekati putriku lagi." Para pengawal segera menyeret Bram yang meronta-ronta dan berteriak memanggil nama Anindita. Tapi Anindita tidak menoleh sedikit pun. Ia menutup kopernya. Babak penderitaan dalam hidupnya telah resmi berakhir. Proses perceraian itu berjalan lebih cepat dan lebih mulus dari yang pernah dibayangkan Mentari. Dengan tim pengacara terbaik yang disiapkan ayahnya, semua urusan hukum selesai dalam sekejap mata. Bram tidak berani melawan. Ia sudah kehilangan segalanya, dan ia tahu betul bahwa melawan keluarga Wijaya sama saja dengan bunuh diri. Ia menandatangani semua surat yang diperlukan tanpa banyak bicara. Wajahnya kuyu dan penuh penyesalan yang terlambat. Hari ketika surat cerai resmi itu tiba di tangannya, Mentari tidak merasakan kelegaan yang meledak-ledak. Yang ia rasakan adalah sebuah ketenangan yang dalam. Ia menatap dokumen itu. Nama, Anindita, yang tertera di sana terasa begitu asing. Wanita itu, istri Bram yang lemah dan selalu menangis, telah ia tinggalkan di masa lalu. Ia melipat surat itu dengan rapi dan menyimpannya di dalam laci. Bukan untuk dilupakan, tapi sebagai pengingat akan kekuatan yang ia temukan dari rasa sakit. "Sudah selesai, nak?" Tanya Pak Wijaya lembut dari ambang pintu ruang baca. Mentari menoleh dan tersenyum. "Sudah, ya." Panggilan, "Ayah," itu masih terasa baru di lidahnya. Namun setiap kali mengucapkannya, hatinya terasa hangat. Pak Wijaya membalas senyumnya, berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. "Bagaimana perasaanmu?" "Lega," jawab Mentari jujur. Seperti baru saja meletakkan beban yang sangat berat. "Bagus," kata Pak Wijaya sambil menepuk punggung tangan putrinya.
Sekarang, tidak ada lagi yang bisa menghalangimu untuk terbang. Beberapa bulan berikutnya adalah masa transisi bagi Mentari. Ia tidak lagi tinggal di rumah kontrakan kecil yang penuh kenangan buruk. Ia kini menempati sebuah paviliun pribadi yang indah di sudut halaman istana ayahnya, memberinya ruang untuk bernapas namun tetap dekat dengan keluarga yang baru ia temukan. Setiap hari adalah sebuah pelajaran baru. Pak Wijaya tidak serta-merta memberinya posisi tinggi di perusahaan. Sebaliknya, ia ingin putrinya belajar dari dasar, sama seperti karyawan lainnya, namun dengan bimbingan langsung darinya. Mentari memulai perjalanannya dengan mempelajari laporan keuangan, mengikuti rapat-rapat penting, dan mendampingi ayahnya saat mengunjungi lokasi-lokasi proyek. Awalnya, banyak yang meremehkannya. Mereka melihatnya hanya sebagai putri bos yang beruntung. Namun, mereka salah besar. Ketelitian dan etos kerja yang dulu ia miliki sebagai Anindita, kini bersinar lebih terang. Ia memiliki bakat alami dalam melihat detail dan menganalisis data. Kecerdasannya yang selama ini terpendam, kini mekar sepenuhnya. Perlahan tapi pasti, ia mendapatkan rasa hormat dari para direksi dan manajer senior bukan karena namanya, tapi karena kemampuannya. Di sela-sela kesibukannya, ia mengisi waktu-waktu yang hilang bersama ayahnya. Mereka sering menghabiskan malam dengan melihat album-album foto lama. Pak Wijaya akan bercerita tentang almarhumah istrinya, Mama Mentari. Tentang betapa cantiknya wanita itu, betapa baik hatinya, dan betapa miripnya Mentari dengannya. Mama, kamu pasti sangat bahagia melihatmu sekarang, kata Pak Wijaya suatu malam. Matanya berkaca-kaca saat menatap foto pernikahan mereka. Mentari menyandarkan kepalanya di bahu ayahnya. Aku berharap bisa bertemu dengannya. Yah, kamu sudah bertemu dengannya. Setiap kali kamu bercermin, bisik ayahnya. Ikatan mereka semakin kuat setiap harinya, ditenun dari benang-benang kenangan masa lalu dan harapan masa depan. Mentari juga kembali menjalin hubungan dengan Dewi, sahabatnya. Dewi kini dipromosikan menjadi asisten pribadi Mentari, sebuah keputusan yang didasari oleh kepercayaan dan persahabatan mereka. Suatu sore, saat sedang meninjau proposal proyek baru, Mentari menemukan sebuah nama yang tidak asing. PT Adijaya Konstruksi, perusahaan tempat Bram dulu bekerja. Proposal mereka untuk menjadi subkontraktor tampak sangat menjanjikan. Dewi, tolong cari tahu status perusahaan ini sekarang, pinta Mentari. Beberapa jam kemudian, Dewi kembali dengan laporan. Setelah kehilangan kontrak besar dari Jaya Sentosa, perusahaan itu goyah dan akhirnya diakuisisi oleh investor baru. Mereka sedang berjuang untuk bangkit kembali. Mentari terdiam sejenak, menatap proposal itu. Ada sedikit rasa iba, namun ia segera menepisnya. Ini adalah bisnis. Ia mengambil pulpennya dan menulis catatan di atas proposal itu. Tolak. Cari alternatif lain yang rekam jejaknya lebih stabil. Ia tidak melakukannya karena dendam. Ia melakukannya karena itu adalah keputusan bisnis yang benar. Anindita mungkin akan ragu, tapi Mentari Wijaya tidak. Ia telah belajar untuk memisahkan emosi dari logika. Ia telah menjadi seorang pemimpin. Lembaran masa lalunya benar-benar telah tertutup. 2 tahun berlalu dalam sekejap. Mentari Wijaya bukan lagi sekadar nama di belakang bayang-bayang ayahnya. Ia telah menjelma menjadi seorang wanita karir yang disegani di dunia bisnis properti. Dengan visinya yang tajam dan keberaniannya mengambil risiko yang terukur, ia berhasil memimpin beberapa proyek inovatif yang membuat nama Jaya Sentosa semakin berkibar. Ia adalah perpaduan sempurna antara ketegasan ayahnya dan kelembutan almarhumah mamanya. Hidupnya kini penuh warna. Ia tidak lagi bangun dengan perasaan hampa. Ia bangun dengan semangat untuk menaklukkan hari. Namun, di tengah kesuksesan itu, ada satu hal yang selalu membuat ayahnya khawatir. Kamu tidak berpikir untuk mencari pasangan lagi, nak? Tanya Pak Wijaya suatu hari saat mereka sarapan bersama di taman belakang. Mentari tersenyum. Ayah, aku baik-baik saja. Aku bahagia dengan hidupku sekarang. Ayah tahu, tapi ayah tidak akan selamanya ada di sini. Ayah ingin melihatmu bahagia bersama seseorang yang tulus mencintaimu, kata Pak Wijaya.
Setelah Bram, aku hanya sedikit lebih berhati-hati. Yah, jawab Mentari jujur. Luka dari pengkhianatan itu memang sudah sembuh, tapi bekasnya masih ada, membuatnya membangun tembok yang tinggi di sekeliling hatinya. Banyak pria yang mencoba mendekatinya, dari pengusaha hingga pejabat. Namun ia selalu bisa melihat ketidaktulusan di mata mereka. Mereka tidak melihat Mentari, mereka hanya melihat Putri Tunggal Wijaya. Hingga suatu hari, takdir kembali mempermainkannya dengan cara yang indah. Jaya Sentosa mengadakan sebuah acara lelang amal untuk membangun sekolah di daerah terpencil. Mentari, sebagai ketua panitia, sibuk memastikan semuanya berjalan lancar. Saat acara sedang berlangsung, seorang pria muda menghampirinya. "Permisi, Ibu Mentari Wijaya?" Sapanya dengan sopan. Mentari berbalik. Pria di hadapannya tinggi, berpenampilan rapi dengan setelan jas yang pas di badan. Namun yang paling menarik perhatian Mentari adalah matanya. Matanya memancarkan kehangatan dan ketulusan, tanpa sedikit pun kilau keserakahan yang biasa ia lihat. "Iya, saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tersenyum, senyum yang sangat menawan. "Saya Adrian. Saya hanya ingin mengucapkan selamat. Acara ini luar biasa. Ide untuk melelang karya seni dari anak-anak panti asuhan untuk membangun sekolah bagi anak-anak lain, itu sangat brilian dan menyentuh." Mentari sedikit terkejut. Biasanya orang akan memuji kemegahan acaranya, bukan esensinya. "Terima kasih, Pak Adrian." "Panggil saja Adrian," katanya. "Sebenarnya, saya punya sedikit kenangan dengan panti asuhan Kasih Bunda. Nenek saya dulu salah satu donatur tetap di sana." Jantung Mentari berdebar sedikit lebih kencang. Panti asuhan tempatnya dibesarkan. Benarkah? Dunia ini sempit sekali. Percakapan mereka mengalir begitu saja. Adrian ternyata adalah putra dari keluarga Atmaja, pemilik grup Atmajaya, sebuah konglomerasi yang bergerak di bidang energi dan teknologi. Namun, Adrian tidak membanggakan latar belakangnya. Ia lebih banyak berbicara tentang yayasan sosial yang ia kelola, tentang passionnya di bidang pendidikan. Di akhir acara, Adrian memberanikan diri. "Mentari, apakah kamu bersedia makan malam dengan saya suatu saat nanti? Saya janji, kita tidak akan membicarakan bisnis sama sekali." Untuk pertama kalinya setelah